Setelah sukses dengan album pertama, hampir 2 tahun kemudian kembali Padi menggarap album. Dan saat album kedua yang diberi judul Sesuatu yang Tertunda mereka luncurkan, sukses kembali mereka raih. Malah melebihi sukses album yang pertama. Angka penjualan di atas 1 juta kopi mereka tembus. Maka makin berkibarlah nama Padi. Bukan hanya di Indonesia, tapi popularitasnya sampai juga ke negeri tetangga. Tapi semua itu dulunya mereka awali dengan penuh. Hanya dalam seminggu setelah dirilis sudah terjual 500.000 kopi. Itulah prestasi terbaru yang berhasil dicatat kelompok musik Padi lewat album terbaru mereka yang berjudul Save My Soul. Capaian terbaru ini jelas makin memperpanjang catatan prestasi band asal Surabaya yang terbentuk pada tahun 96 itu. Cikal Bakal Padi adalah sebuah kelompok musik yang menamakan dirinya Soda dengan personil Andi Fadli Arifudin, Satrio Yudi Wahono atau Piu, Ari Trisosianto, Rindra Risyanto Nur, dan Surendro Prasetyo atau Yoyo. Sebelum mereka bergabung dalam Soda, masing-masing personil sudah menampakkan bakatnya yang besar di bidang musik. Piu misalnya sudah ngeband sejak SMP, malah ketika sudah duduk di bangku SMA, kerap manggung bersama grup rock Kristal dan Rotor. Sedang Ari memang tumbuh dari keluarga musisi. Ketika remaja, Ari sempat membentuk grup band dan bersama Rindra saat kuliah, ia tergabung dalam grup band Warna. Begitu pula Rindra, sejak kecil sudah mahir memainkan beberapa instrumen musik dan saat remaja berhasil menyabet predikat basis terbaik 3 kali berturut-turut. Begitu pula dengan Yoyo. Sang drummer yang sudah mahir menggebuk drum sejak usia 7 tahun itu, sempat pula dinobatkan menjadi drummer terbaik se-Jawa dan Bali, juga drummer terbaik se-Indonesia. Fadli juga tidak jauh berbeda. Sejak kecil suka bersenandung, tapi baru setelah duduk di bangku SMA, ia bisa memainkan gitar cukup lumayan. Setelah mengusung nama Padi, mereka sering tampil di berbagai acara, terutama musik kampus. Dan sejak saat itu pula, upaya untuk masuk dapur rekaman mulai dirintis. Tapi sayang berbagai prestasi yang dimiliki para personilnya tidak menjamin semua berjalan mulus. Demo yang mereka kirimkan beberapa kali tidak ditanggapi perusahaan rekaman. Baru pada tahun 98, salah satu lagu mereka yang berjudul Sobat masuk dalam album kompilasi Indie 10 keluaran Sony Music Indonesia. Sejak saat itu, jalan mereka untuk terjun di kancah industri musik mulai lapang. Hal itu terbukti setahun kemudian saat album pertama Padi yang bertajuk Lain Dunia dilempar ke pasaran. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Pasar menyambut dengan sukacita dan ratusan ribu kopi terjual. Beberapa lagu seperti Begitu Indah dan Mahadewi mampu bercokol di tangga lagu teratas selama berbulan-bulan. Padi pun akhirnya masuk pada jajaran band papan atas di tanah air. Tapi seperti filosofi Padi semakin berisi semakin merunduk, menanggapi sukses itu inilah komentar mereka. Rasanya biasa aja, cuman yang membedakan tuh kita udah semakin harus bisa dituntut untuk lebih profesional dalam arti lebih bertanggung jawab. Dalam arti kita berhubungan langsung dengan banyak pihak gitu. Jadi itu aja. Jadi yang di satu sisi saya nggak ngerasa saya harus bagaimana gitu, enggak. Iya, kami merasa bersyukur juga bahwa sampai saat ini setiap kali penampilan kami selalu diterima gitu. Jadi kita juga berharap musik kami untuk dalam jangka waktu yang panjang kami masih diterima. Kami terkejut, surprise banget karena cita-cita awal kami cuma sederhana. Kami cuma ingin bermusik dan kami juga nggak muluk-muluk waktu kita pertama kali rekaman. Kalau dihitung 500.000, satu kaset kamu dapat 100.000 rupiah, kalian berarti punya duit 500 juta. Untuk apa sih duit itu digunakan? Beli alat sama bayar utang kali ya. Ya beli alat, yang pasti beli alat. Kita masih banyak mau investasi buat betul-betul berkarya di musik. Aku mau nyicil rumah. Sama nyicil rumah. Persiapan kawin. Setelah sukses dengan album pertama, hampir 2 tahun kemudian kembali Padi menggarap album. Dan saat album kedua yang diberi judul Sesuatu yang Tertunda mereka luncurkan, sukses kembali mereka raih. Malah melebihi sukses album yang pertama. Angka penjualan di atas 1 juta kopi mereka tembus. Maka makin berkibarlah nama Padi. Bukan hanya di Indonesia, tapi popularitasnya sampai juga ke negeri tetangga. Tapi semua itu dulunya mereka awali dengan penuh keprihatinan.
ketika Padi masih belum terkenal. Pernah kehabisan tiket beberapa kali itu. Kita harus tidur di sambungan kereta, dekat WC, udah gitu. Iya, makan nasi busuk. Sekarang nasi busuk dan sebagainya itu tinggal menjadi kenangan. Tapi siapapun yang ingin sukses, biasanya memang harus mengalami masa-masa pahit seperti itu. Kini bukan nasi busuk yang mereka nikmati, melainkan aneka penghargaan. Termasuk MTV Asia Award tahun 2002 yang memberinya kesempatan manggung di Singapura bersama duo M2M asal Australia. Setelah itu, salah satu lagu Padi yang berjudul Work of Heaven terpilih oleh Sony Music Asia untuk masuk dalam album kompilasi World Cup 2002 di Korea dan Jepang. Tapi dari semua hal yang telah diraih mereka, ada satu hal yang benar-benar membuat seluruh personil Padi bangga. Apalagi kalau bukan bisa kenal dekat dan manggung bareng dengan Iwan Fals, penyanyi balada yang sudah lama menjadi idola mereka di Jakarta Convention Center. Pertama kali ke atas panggung biasanya sih kita pede banget sih, cuek apa segala macam, udah istilahnya hype-nya energinya tuh udah kita itu udah powerful banget. Begitu naik di atas panggung, kita ini sepanggung sama idola kita dari kecil gitu. Aduh, pokoknya udah pertama kali genjreng aja aku udah grogi. Kekaguman personel Padi pada sosok Iwan Fals bukan sebatas basa-basi. Ini terbukti di album ketiga, di mana suara khas Iwan mereka tampilkan dalam satu lagu. Dan bagi mereka, itulah salah satu nilai tambah album ini. Terus terang aja ya, dari album pertama itu pada saat kita menuliskan Thanks to Iwan Fals, How to Make a Good Lyric, itu sebenarnya kita nggak pernah kenal secara personal dengan Mas Iwan, tapi itu karena mimpi kita aja. Dan mimpi karena kita ngerasa banyak sekali inspirasi yang kita dapat dari lagu-lagunya Mas Iwan. Jadi terlengkapi lah istilahnya dari mimpi kita untuk hanya sekedar bertemu aja, terus lalu akhirnya kita bisa tour bareng sama Mas Iwan, sepanggung bareng di Jakarta dan di Surabaya, lalu akhirnya kita bisa rekaman bareng. Pemirsa, kami selalu berharap bahwa Anda tetap setia bersama kami di Kabar-Kabar Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda di mana saja Anda berada. Dan profil kita siang ini adalah seorang gadis bernama Jenny Wenas. Sejak kecil, dia sudah bermimpi menjadi seorang artis. Maka dia tidak menyangka bahwa impiannya itu sudah didapatnya dalam waktu secepat ini. Dan peran sebagai seorang ibu yang kelebihan berat badan sudah dilakoninya dengan sangat baik. Dan jalan untuk menjadi sukses sudah terbuka lebar di depannya. Bagaimanakah komentar dari Jenny? Mari pemirsa, kita ikuti saja penuturan dari Jenny Wenas. Dunia panggung hiburan memang belum pernah ia jajaki. Ia baru sempat mencoba sebagai model, itu pun di daerah asalnya Manado, Sulawesi Utara. Tapi ia beruntung karena secara tidak sengaja terpilih untuk memerankan tokoh terkenal sekaliber Ibu Fatmawati dalam film Bung Karno. Dialah Jenny Wenas. Aku jadi senang sekali terus bangga gitu. Tapi merasa ada tantangan untuk memerankan sebagai Ibu Fatmawati ini. Karena nggak ada pengalaman sama sekali. Terjun pertama kali di dunia seni peran tanpa bekal akting membuat Jenny sempat merasa terbebani. Apalagi gadis kelahiran 2 Januari 85 itu harus memerankan sosok ibu negara yang belum pernah ia lihat semasa masih hidupnya. Sebelumnya saya tanya-tanya dulu, itu waktu misalnya ada adegan menjahit gitu. Jadi tanya dulu gimana. Terus biasanya kan jadi cuma mainnya tuh di mimik, jadi di muka aja gitu. Berusaha mendalami. Selama memerankan sosok Ibu Fat, banyak adegan yang mengesankan bagi penyuka warna merah ini. Misalnya ketika harus memerankan Ibu Fat saat hamil 8 bulan, perut Jenny harus diganjal dengan 3 buah spons. Belum lagi adegan menjahit. Penyuka nasi goreng yang sebelumnya tidak pernah menyentuh mesin jahit otomatis grogi dan kaku. Paling waktu itu ya menggendong bayi ya, kan Mas Guntur waktu itu. Jadi waktu ada syuting adegan di ruang tamu tuh, kan bayinya nangis terus gitu. Padahal dari luar nggak nangis, pas masuk di ruang itu kok nangis terus, udah dibujuk-bujuk, jadi udah berapa kali diulang tapi tetap nangis. Nggak taunya setelah berapa hari ya, denger-denger tuh kata sutradaranya ternyata memang
cerita itunya memang waktu itu Mas Gunturnya memang nangis gitu. Padahal disuruh harus tertawa. Tapi untung Jenny dapat lawan main Anjasmara yang sudah malang melintang di dunia akting cukup lama. Dengan